Baik, perkenalkan nama saya Iqbal Pratama Yoga dengan NPM akhir 066. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu pengertian etika bisnis. Nah, etika bisnis sendiri itu terbagi menjadi dua kata, yaitu etika dan bisnis. Secara umum, pengertian etika yaitu suatu cabang filsafat yang mempelajari nilai dan norma moral yang menjadi pedoman bagi manusia dalam menerapkan perilaku yang baik dan benar, serta yang buruk dan salah dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ini dimana terdapat kata kunci berupa nilai dan moral yang berarti menandakan atau menggambarkan sebuah perilaku. Perilaku siapa? Yaitu perilaku manusia itu sendiri ketika menjalani kehidupan di dalam suatu kehidupan sehari-hari maupun dalam suatu profesinya, yang dimana hal ini menentukan dan memberikan arahan antara baik dan buruknya suatu tindakan perilaku manusia itu sendiri. Selanjutnya merupakan terdapat pengertian dari bisnis, yaitu serangkaian aktivitas produksi, pembelian, penjualan atau pertukaran barang dan jasa yang dilakukan oleh individu maupun organisasi perusahaan dengan tujuan utama yaitu mendapatkan suatu keuntungan atau laba serta memenuhi kebutuhan masyarakat, yang dimana terdapat kata kunci berupa aktivitas produksi, pembelian, baik itu penjualan, pertukaran barang dan jasa, dan merupakan termasuk dalam suatu kegiatan usaha yang dimana bisnis tersebut itu bertujuan untuk menghasilkan suatu laba atau keuntungan, yang dimana hal itu selain itu juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dari etika bisnis adalah merupakan suatu perilaku atau sikap baik yang harus dimiliki oleh seseorang yang melakukan kegiatan usaha, produksi maupun jual beli, khususnya yaitu yang harus dimiliki oleh seorang pemilik usaha atau pengusaha. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, pengertian etika dalam bisnis internasional. Etika bisnis dalam perdagangan internasional adalah pedoman norma dan moral dalam menjalankan bisnis antar negara agar kegiatan bisnis berjalan adil, dipercaya konsumen, serta tidak merugikan masyarakat maupun negara. Yang pertama, urgensi etika bisnis di era global. Globalisasi membuat bisnis antar negara semakin berkembang sehingga etika bisnis menjadi sangat penting dalam perdagangan internasional. Perusahaan tidak hanya harus menghadapi perbedaan budaya, ekonomi, hukum, dan politik, tetapi juga harus menerapkan etika bisnis agar kegiatan bisnis berjalan baik dan dapat diterima secara sosial. Yang kedua, permasalahan etika bisnis dalam bisnis internasional. Etika bisnis berfungsi sebagai pedoman atau rambu-rambu moral dalam menjalankan bisnis internasional agar kegiatan bisnis berjalan seimbang, selaras, dan sesuai norma. Dalam era internasionalisasi bisnis, aspek etika semakin penting dan perlu disepakati oleh seluruh pelaku bisnis untuk menjaga perilaku yang baik dalam dunia usaha. Yang ketiga, hakikat bisnis internasional. Hakikat bisnis internasional adalah kegiatan bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara, baik melalui perdagangan ekspor-impor maupun pemasaran internasional. Bisnis internasional mencakup berbagai bentuk kerjasama seperti lisensi, franchise, joint venture, dan perusahaan multinasional untuk memasarkan produk ke luar negeri dan memperluas pasar global. Selanjutnya, pada slide ini membahas mengenai norma-norma moral yang umum pada taraf internasional. Norma moral internasional merupakan nilai dan aturan etika yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan bisnis antar negara. Dalam bisnis internasional, perusahaan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral agar tercipta hubungan bisnis yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Nah, norma moral ini penting karena setiap negara itu memiliki budaya dan kebiasaan yang berbeda, sehingga diperlukan pedoman etika yang dapat diterima secara umum. Ada 3 bentuk norma moral, yaitu yang pertama, menyesuaikan diri atau relativisme moral. Pendekatan ini berarti perusahaan itu mengikuti budaya dan norma yang berlaku di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Tujuannya adalah agar perusahaan tersebut dapat menghormati kebiasaan masyarakat setempat dan lebih mudah diterima di lingkungan bisnis internasional. Lalu yang kedua yaitu rigorisme moral adalah sikap perusahaan yang tetap mempertahankan standar etika negara asalnya ketika menjalankan bisnis di negara lain. Perusahaan ini tetap memegang prinsip moral yang dianggap benar walaupun budaya di negara lain berbeda. Nah, pendekatan ini itu bertujuan untuk menjaga integritas dan konsistensi etika perusahaan, tetapi dalam praktiknya kadang sulit diterapkan karena adanya perbedaan budaya dan kebiasaan.
Lalu yang terakhir yaitu immorealisme naif, merupakan pandangan bahwa bisnis itu hanya berfokus pada keuntungan tanpa mempertimbangkan nilai moral. Dalam pandangan ini, perusahaan merasa cukup mengikuti hukum yang berlaku tanpa memperhatikan apakah tindakan yang dilakukan ini etis ataukah tidak. Sikap ini dapat menyebabkan berbagai pelanggaran seperti korupsi, eksploitasi tenaga kerja, dan persaingan usaha yang tidak sehat. Walaupun terdapat perbedaan budaya, ada beberapa nilai moral yang dianggap berlaku secara universal dalam bisnis internasional. Nilai tersebut meliputi kejujuran, keadilan, tanggung jawab, menghormati hak asasi manusia, menjaga lingkungan, dan tidak melakukan diskriminasi. Nilai-nilai ini menjadi dasar penting dalam menciptakan hubungan bisnis global yang baik dan saling menguntungkan. Contoh penerapannya dapat dilihat dari perusahaan yang tidak melakukan suap, memberikan upah yang layak kepada pekerja, tidak mempekerjakan pekerja anak, serta menjaga kualitas produk secara jujur. Selain itu, perusahaan juga harus menghormati budaya dan kebiasaan negara lain dalam menjalankan kegiatan bisnis agar tercipta hubungan kerja sama yang harmonis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya etika dalam dunia bisnis. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dwindra Dinatanisha dengan NPM terakhir 063. Mempunyai perilaku etis merupakan salah satu komponen utama dalam membangun reputasi perusahaan. Karena setiap perusahaan ingin bekerja sama dengan perusahaan yang dapat dipercaya. Dan kepercayaan tersebut itu tidak dapat diciptakan dalam waktu yang singkat. Oleh sebab itu, etika bisnis dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu perspektif makro dan juga perspektif mikro. Dalam perspektif makro, di mana pertumbuhan pembangunan suatu negara itu tergantung pada efektivitas dan efisiensi sistem pasar dalam mengalokasikan barang dan jasa. Apabila dari salah satu subsistem melakukan perilaku yang tidak etis, maka dapat memengaruhi keseimbangan sistem dan menghambat pertumbuhan sistem secara makro. Contoh perilaku tidak etis dalam perspektif makro adalah penyuapan, tindakan pemaksaan, informasi palsu, pencurian, dan penggelapan. Perspektif yang kedua yaitu perspektif makro, yang mana di dalam lingkup perilaku etis perspektif makro itu identik dengan kepercayaan terhadap rantai relasi, yaitu pemasok, perusahaan, konsumen, dan juga karyawan yang saling berhubungan. Para relasi tersebut harus menjaga etika sehingga kepercayaan mempunyai hubungan bisnis dapat berjalan dengan baik. Dalam skala global, perilaku konsumsi itu dapat berpengaruh terhadap keadilan dan kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu, masyarakat itu mulai selektif dalam mengonsumsi barang atau jasa dan menolak produk dari pabrik yang tidak memberikan upah kepada buruhnya. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai menegakkan etika bisnis. Dalam dunia bisnis, etika perlu ditempatkan pada posisi yang tepat agar setiap kegiatan usaha tetap berjalan sesuai norma dan nilai moral. Dengan adanya etika, perusahaan dapat menciptakan kepercayaan, tanggung jawab, dan hubungan yang baik dengan masyarakat maupun konsumen. Etika bisnis juga menjadi pedoman bagi pelaku bisnis dalam mengambil keputusan dan bertindak secara bertanggung jawab. Selain itu, terdapat prinsip dimensi etika bisnis. Yang pertama, konsekuentialis, yaitu menilai keputusan berdasarkan dampak atau konsekuensinya, serta mengutamakan hasil akhir dari suatu tindakan. Yang kedua, non-konsekuentialis, yaitu menilai keputusan berdasarkan aturan, hak, dan keadilan, serta lebih fokus pada alasan suatu tindakan yang dilakukan, bukan hanya akibatnya. Pada slide ini, kita membahas mengenai prinsip penerapan etika bisnis. Dalam dunia bisnis, etika perlu diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari agar perusahaan dapat bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Terdapat beberapa prinsip dalam penerapan etika bisnis yang positif. Pertama,
Etika bisnis dibangun berdasarkan etika pribadi, artinya perilaku individu juga memengaruhi perilaku dalam dunia bisnis. Kedua, etika bisnis berdasarkan pada fairness atau keadilan, sehingga setiap pihak diperlakukan secara adil. Ketiga, etika bisnis membutuhkan integritas dan kejujuran agar perusahaan dapat menjalankan usahanya dengan benar. Selain itu, etika bisnis harus dapat dipercaya dan membutuhkan peranan bisnis dari semua pihak yang terlibat. Penerapan etika juga dilakukan secara internal maupun eksternal. Selanjutnya, etika bisnis membutuhkan keuntungan, namun keuntungan tersebut tetap harus dicapai dengan cara yang baik. Etika bisnis juga berdasarkan nilai dan penerapannya harus dimulai dari pimpinan karena pemimpin menjadi contoh bagi seluruh anggota perusahaan. Baik, perkenalkan nama saya Abrar Rabani dengan MPM terakhir 427. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran etika bisnis. Pelanggaran etika bisnis adalah tindakan perusahaan atau individu dalam kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan nilai moral, norma, aturan, dan prinsip kejujuran dalam dunia bisnis. Pelanggaran ini biasanya dilakukan demi memperoleh keuntungan pribadi atau perusahaan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap pihak lain, seperti konsumen, karyawan, investor, maupun masyarakat. Contohnya meliputi korupsi, manipulasi laporan keuangan, penipuan produk, suap, penggelapan dana, pelanggaran hak karyawan, hingga pencemaran lingkungan. Selanjutnya itu pelanggaran etika bisnis dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti hilangnya kepercayaan pelanggan, kerugian finansial, rusaknya reputasi perusahaan, sanksi hukum, dan menurunnya loyalitas karyawan. Dalam jangka panjang, tindakan tidak etis juga dapat menghambat keberlanjutan perusahaan karena masyarakat dan investor cenderung menghindari perusahaan yang tidak memiliki integritas. Untuk mencegah pelanggaran etika bisnis, perusahaan perlu menerapkan kode etik, meningkatkan pengawasan internal, memberikan pelatihan etika kepada karyawan, serta membangun budaya kerja yang jujur dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan etika bisnis yang baik, perusahaan dapat menciptakan hubungan yang sehat dengan seluruh pihak yang menjaga keberlangsungan usahanya. Sekian, terima kasih.